Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Safitri dengan NIM 1905125, mahasiswa semester 6 mata kuliah Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu hak-hak istimewa dalam KUH Perdata. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu ada pengertian dan dasar hukum dari privilege. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya, hak privilege atau hak istimewa merupakan hak yang memberi jaminan, walaupun bukan merupakan hak kebendaan, tetapi ditempatkan dalam buku 2 KUH Perdata. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam pasal 1134 KUH Perdata, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang. Artinya, piutang-piutang tertentu yang disebutkan oleh undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat asosier dan tidak dapat berdiri sendiri. Di slide berikutnya, pasal 1134 KUH Perdata merumuskan pengertian privilege sebagai berikut. 1. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. 2. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dan tegas menentukan sebaliknya. Slide berikutnya, macam-macam hak privilege. 1. Hak privilege umum. Tertuju terhadap benda-benda debitur, terdiri atas 7 macam yang ditentukan secara berurutan. Pasal 1149 KUH Perdata. 2. Hak privilege khusus. Tertuju terhadap benda-benda tertentu dari debitur, terdiri dari 9 macam dan tidak ditentukan urutannya. Pasal 1139 KUH Perdata. Slide berikutnya, macam-macam privilege umum. Menurut pasal 1149 KUH Perdata, ada 7 macam privilege umum, yaitu 1. Biaya perkara, 2. Biaya penguburan, 3. Biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia. Biaya ini meliputi biaya dokter, pembelian obat, dan perawatan rumah sakit. 4. Tagihan buruh atas upahnya untuk 1 tahun dalam tahun kerja yang sedang berjalan. 5. Uang pembelian barang-barang makanan untuk hidup sehari-hari yang diperlukan si berhutang dan keluarganya. 6. Tagihan sekolah asrama untuk 1 tahun terakhir. Dan piutang seorang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah pengampuan terhadap seorang wali atau kurator. Privilege ini menentukan urutannya yang lebih dahulu disebut atau didahulukan pembayarannya. Slide berikutnya, macam-macam privilege khusus. Menurut pasal 1139 KUH Perdata, privilege khusus ada 9 macam, yaitu 1. Biaya perkara, 2. Tunggakan uang sewa tanah atau bangunan, dan biaya untuk memperbaikinya yang menurut undang-undang dipikul oleh si penyewa. 3. Harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. 4. Biaya menyelamatkan barang, biaya ini dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai barang tertentu musnah. 5. Upah tukang yang mengerjakan sesuatu barang, seperti seorang penjahit dan lain-lain. Pengertian tukang di sini tidak hanya termasuk mereka yang secara nyata melakukan pekerjaan itu, tetapi juga pengusaha yang memerintahkan pekerjaan tersebut ke paksa pelaksanaannya. 6. Piutang seorang pengusaha rumah yang disebabkan oleh pemberian penginapan dan makanan kepada seorang tamu yang menginap. 7. Upah angkutan. 8. Biaya atau upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lain yang mendirikan, menambah atau memperbaiki bangunan-bangunan. Dan 9. Piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Privilege ini tidak menentukan urutannya. Slide berikutnya, pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata menentukan gadai dan hipotek lebih didahulukan pembayarannya daripada privilege.
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya, undang-undang menentukan lain dalam pasal 1139 butir 1 dan pasal 1149 butir 1, yaitu dalam hal pembayaran biaya perkara, juga ketentuan pasal 316A ayat 3 KUH Dagang menentukan privilege kapal laut lebih didahulukan daripada hipotek. Antara privilege khusus dan privilege umum, menurut pasal 1138 KUH Perdata, yang lebih didahulukan pembayarannya adalah privilege khusus. Antara biaya perkara dan pembayaran pajak, yang lebih didahulukan adalah pembayaran pajak. Pasal 1137 KUH Perdata. Berikutnya ada hak retensi. Retensi adalah hak untuk menahan benda sampai piutang yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Aturan hak retensi dalam KUH Perdata yaitu Pasal 575 ayat 2, Pasal 1364 ayat 2, Pasal 1576, Pasal 1616, Pasal 1729, dan terakhir Pasal 1812. Berikutnya ciri dan sifat hak retensi. 1. Droit de suite. 2. Associer. 3. Dalam hal tertentu dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga karena diperjanjikan. 4. Memberikan jaminan kepada klien bahwa tagihan akan dipenuhi. 5. Perjanjian pokok harus ada kaitan dengan benda yang ditahan. 6. Tidak dapat dibagi-bagi. Dan terakhir, klien tidak berhak memakai benda yang ditahan. Selanjutnya, kewenangan hak retensi. Retentor berhak menahan barang sampai barang dilunasi. Hak retensi hanya mendukung hak untuk menolak terhadap tuntutan penyerahan barang, tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Retenti hanya pada barang, tidak pada hak. Retentor atau holder. Hak retensi berlaku untuk barang milik debitur dan barang bukan milik debitur. Terakhir ada kesimpulan, yaitu privilege atau hak istimewa sebagai jenis piutang yang memiliki keistimewaan atau piutang yang lebih didahulukan. Dalam hal ini ada pelelangan dari harta kekayaan debitur, dan dalam hal terjadi kepailitan. Hak untuk didahulukan antara orang-orang berpiutang menurut ketentuan pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang timbul dari hak istimewa atau privilege. Di samping dari gadai dan hipotek, hak istimewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia terbagi atas hak istimewa umum dan hak istimewa khusus. Dalam hal istimewa umum ditentukan atas segala barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan pada hak istimewa khusus didahulukan atas barang-barang tertentu saja. Retensi adalah hak untuk menahan benda sampai piutang yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Terima kasih, sekian hasil pemaparan hasil tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.